Kalau bicara Pentakosta, pencurahan Roh Kudus selalu rujukannya adalah Kisah Para Rasul 2, bukan Yohanes pasal 20. Wah, Allah juga mengembuskan Roh Kudus kan kepada para murid. Kenapa Kisah Rasul 2? Apa jangan-jangan karena Kisah Rasul 2 ini sangat fenomenal? Sedangkan di Injil Yohanes cuma dihembuskan terus selesai. Kurang dihembus tuh diapain ya? Seolah-olah. Gitu kan? Terima, gitu ya. Kata glossolalia pun sudah diambil alih. Arti glossolalia itu bahasa-bahasa lain yang bisa dikenali. Maka dari perspektif saya orang Indonesia, bahasa China itu glossolalia. Betul. Tetapi kan sekarang glossolalia itu sudah dilihat sebagai satu karunia, bukan bahasa yang real yang ada yang bisa dipelajari. Bahasa Inggris itu glossolalia. Karena kita orang Indonesia, bahasa asing yang bisa dipelajari ada kamusnya itu glossolalia. Karena dia memang glossolalia itu kan merujuk kepada sebenarnya terjemahan yang lebih tepat tuh bukan bahasa lidah atau bahasa roh. U-Talks, percakapan sumbang. Balik lagi dengan Timothy Athanasius di sini menjadi host untuk pertama kalinya di U-Talk by Reformasi Liturgi. U-Talk, percakapan sumbang. Perlu ketawanya? Kalau malu bertanya, ketawanya begitu. Kalau itu, ya oke, gitulah ya. Nah, hari ini kita akan membahas nih bersama dengan dua orang pastor yang keren ini, Pastor Vinky dan Pastor CJ. Gak ada bunyinya, pokoknya ntar kita tambahin sendiri bunyinya. Nah, yang penting adalah bahwa hari ini kenapa kita bertiga nih formasinya? Katanya kita disuruh sebagai pastor-pastor ini untuk ngobrol tentang satu hal, untuk yang berkaitan banget dengan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini temanya adalah Pentakosta bukan obral spiritual. Okay. Nah, ini menarik banget nih, temanya udah provokatif seperti biasa. Nah, obral. Berapa satu? Gitu ya. Nah, kenapa kita kasih tema seperti itu? Karena gini, kurang lebih gini. Kita melihat hari ini ada fenomena gitu ya. Fenomena. Kita seolah-olah bahwa kita itu spiritualitas kita tuh selalu based on fenomena. Oke? Di sana ada yang sembuh didoakan. Di sana ada karunia yang orang bisa menangis. Di sana yang bisa tertawa. Yang sana ada yang bisa guling-guling. Ada. Bisa terbang. Nah, ada belum pernah yang bisa terbang ya gitu ya. Tapi nanti mungkin ada. Pesulap. Gitu ya. Tahun 1920, 1930-an tuh ada yang disebut the Holy Roller kan. Gitu kan. Kalau pernah dengar itu tentang the Holy Holy Rollers. Jadi kalau misalnya dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan bergulung. Mungkin kayak Sonic the Hedgehog gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita pengen lihat bahwa sehingga fenomena-fenomena ini nih dianggap bahwa itu tujuannya. Itu tujuannya yang harus didapatkan, yang harus dikejar, yang kalau punya itu lu bakal keren banget, men. Atau itu tandanya. Dan itu substansinya. Nah, itu substansinya. Nah, ketika orang mengejar hal itu sehingga macam-macam lah ya, ada yang berbahasa roh, itu pun didoakan, diajarkan. Yuk, ngomong sama-sama saya ya, gitu ya. Shikira ulangi kan gitu. Nah, jadi segala macam cara digunakan. Seolah-olah bahwa ini seperti obral. Everything must go. Cuci gudang, semua harus terima gitu. Semua harus bisa berbahasa roh. Semuanya harus bisa bernubuat gitu. Nah, hal-hal inilah yang mau kita bahas. Kalau nggak bisa, kurang spiritual. Makanya kenapa seolah-olah bahwa ini menjadi satu obral spiritual. Nah, hari ini kita mau bikin clear bahwa Pentakosta bukan obral spiritual. Baik. Nah, kalau kita melihat sesuatu hari ini atau fenomena yang terjadi, kita melihat bahwa seolah-olah bahwa Pentakosta ini bukan lagi milik semua gereja, tetapi milik komunitas-komunitas tertentu, gereja-gereja tertentu, sinode-sinode tertentu yang selalu memberikan penekanan bahwa dirinya adalah Pentakosta. Nah, tetapi kita nggak pengen ngomongin mereka gitu. Kita pikir bebas-bebas aja ke satu kebebasan dalam berpendapat, bersuara, tapi kita pengen lihat apa yang Alkitab catat tentang hal itu. Nah, kita akan membukanya mulai dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kalau misalnya di hari Pentakosta pasti itu lagi yang dibacain tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Gue mulai dari ahli PB kita. Silakan Pastor Vinky, tentang apa sebenarnya terjadi di Kisah Rasul pasal 2 itu. Oke. Thank you Kotim. Mungkin saya mau mulai begini deh.
karena ini kan akan go public gitu ya, supaya jangan ada yang tersinggung dan Disclaimer baper. dulu, disclaimer. Mari kita melihat secara jujur, secara lebih bertanggung jawab gitu ya, supaya kita sama-sama memahami apa sih sebenarnya yang lebih kontekstual, lebih sesuai dengan maksud dari si Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Mungkin aku mulai bertanya gini, kenapa kita kalau bicara Pentakosta, pencurahan Roh Kudus selalu rujukannya adalah Kisah Para Rasul 2, bukan Yohanes pasal 20. Wah, Allah juga mengembuskan Roh Kudus kan kepada para murid. Nah, Kenapa Kisah Rasul 2? nah, Apakah jangan-jangan karena Kisah Rasul 2 ini sangat fenomenal? Waduh. Sedangkan di Injil Yohanes cuma dihembuskan terus selesai. Kurang Dihembus tuh Nothing diapain special ya? seolah-olah. Gitu kan? Terima, gitu ya. Atau Iya. ya, gimana kan kita nggak tahu ya. Betul. Ya, gambaran kata yang dipakai sih memang merujuk kepada hembusan seperti itu gitu ya. Tapi menarik bahwa Lukas yang dipakai, dan aku pikir kalau kita merujuk kepada Lukas kan bicara tentang dalam konteks, pertama kita mesti lihat bahwa ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, itu kan satu penggenapan dari apa yang Yesus katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, bahwa kamu akan menjadi saksiku. Yang ada dunamis, dinamit, Betul, dinamo. Dinamis itu bukan dinamit ya. Ya. Bukan dinamit, karena waktu ditulis itu kata dinamis itu belum ada itu yang namanya dinamit. Ya. Dan dunamis itu kuasa ya, teman-teman. Betul. Ya. Kamu akan menerima kuasa, bahasa Yunani adalah Betul. dunamis. Kemampuan, basically kemampuan gitu ya. Oke. Yang Catat, mendorong. catat. Bukan seperti meledak itu penafsiran yang tidak sesuai dengan konteks gitu ya. Konteks penulisan si Kisah Para Rasul itu sendiri. Dan ketika Lukas menggambarkan Kisah Para Rasul, maka pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul, maka kita harus membaca dengan perspektif Kisah Para Rasul 1 ayat 8 untuk menjadi saksi. Kekuatannya atau penekanannya, substansinya adalah menjadi saksi. Menjadi saksi. Dan menariknya ketika itu terjadi, para murid menjadi saksi. Nah. Bahkan ada 15 bahasa kalau kurang lebih di situ ya. Oh, wow. Aduh, Berbahasa ada dengan bahasa. pasi, Konteksnya saksi. saksi. Basically saksi. Dan ada indikasi Bukan bahwa obral ya. betul. Jadi saksi bukan obral. Betul, Catat. betul. Maka penekanannya adalah firman Tuhan itu sendiri yang diberitakan, bukan kepada fenomena spiritual itu. Oke. Dan menarik ketika Lukas menggunakan kata heterais glossais lalein, bahasa-bahasa yang lain, Bahasa-bahasa lain. yang asing, maka kan itu sebenarnya memberikan satu indikasi begini. Lukas menggambarkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa akan menjadi saksi ke seluruh dunia gitu ya. Itu gambaran di mana Injil itu tidak lagi mengenal batas nasional, batas etnik, bahwa seluruh dunia akan menerima, dan Roh Kudus tercurah, lalu orang itu bisa berbahasa yang lain, berbagai bahasa. Itu kan sesuatu yang fenomenal, yang wow gitu. Wownya kenapa? Bukan karena fenomenanya sebenarnya, tapi lebih ke gini. Allah telah beranugerah kepada semua bangsa, tidak lagi mengenal batasan. Kenapa? Kalau kita kembali ke dalam konteks Lukas atau konteks Alkitab ditulis gitu ya, orang Yahudi itu kalau ibadah tuh bahasanya Ibrani. Jadi ada superioritas dari orang Yahudi itu merasa bahwa itu bahasa yang sangat sakral. Hari ini tidak bermaksud menyinggung gitu ya. Saudara-saudari kita juga memiliki pemahaman seperti itu, bahwa bahasa tertentu itu sakral dan hanya bahasa itu yang boleh di dalam Ya, dalam ibadahnya. ya. Tapi Lukas membawa seperti itu gitu ya. Tapi orang Kristen Semua juga berbahasa. gitu, kan? Gimana? Orang Kristen juga ada yang kayak gitu loh. Ada juga gitu. Yahudi-Yahudian. Ya, ke Yahudian gitu kan. Shalom Aleichem. Dan kalau begitu caranya, kalau kemudian dia mau kembali kepada bahasa harus Yahudi banget, itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang Lukas mau beritakan. Bahwa Injil tidak bisa dibatasi oleh etnik tertentu. Kalau bahasanya Krikiner, pencurahan Roh Kudus itu adalah etnik reconciliation. Oh wow. Jadi Oke. semua etnik di-reconcile reconciliation. kepada Tuhan, kepada Allah kembali. Dan ini sebenarnya membuat kita berpikir ya. Kalau Lukas itu menggambarkan di dalam Kisah Para Rasul menggambarkan pencurahan Roh Kudus, itu mirip apa sih? Kejadian apa sih yang sebenarnya mirip? Apa tuh? Menara Babel. Oh oke. Ada kemiripan yang sangat signifikan sebenarnya. Jadi dalam Menara Babel itu bahasanya dipecahkan, terserak, Di Kisah untuk Rasul? dipisah-pisahkan. Hah? Di bahasanya dibuat banyak untuk menyatukan. Paralel, tapi at the same time kontras. I see. Kalau di Menara Babel dipecahkan sehingga mereka terserak ke sana kemari, tidak bersatu, Kisah Para Rasul disatukan. disatukan Wis. lewat sama-sama menjadi multi language di situ Ya, kan. ya.
gitu. Keren ya. Berarti bukan kembali lagi menjadi saksi, Betul. rekonsiliasi gitu ya. Jadi nggak perlu lagi gitu bahwa semua itu harus menggunakan Shalom Aleichem, damai sejahtera dari Yeshua HaMashiach. Akhirnya yang menjadikan Kisah Para Rasul 2 keren itu bukan fenomena berbahasa lainnya, Betul. tapi maknanya. Maknanya. Bahwa akhirnya Injil itu diberitakan ke seluruh dunia atau seluruh dunia terjadi rekonsiliasi dengan lambang bahasa. Gitu. Bahwa kebesaran Allah diberitakan di berbagai bahasa yang Betul. terjadi pada pencurahan Roh Kudus gitu. Yang tadinya eksklusif mirip orang Yahudi gitu. Maka bukan fenomena. Tapi maknanya, esensinya yang sebenarnya bikin keren. Maka sekalipun sangat fenomenal, yang menjadikan Kisah Para Rasul 2 itu keren bukan obral spiritualnya, tapi esensi spiritualnya. Gitu. Jangan fokus kepada fenomena bahwa Kisah Para Rasul 2 yang keren berarti soal bahasanya. Atau akhirnya kita identik memikirkan kalau pencurahan Roh Kudus sama dengan berbahasa-bahasa lain. Betul. Tapi katanya tanda awal. Dan dari perspektif politik bahasa gitu ya, bahwa bahasa itu bukan hanya bicara tentang the way we speak, tapi itu bicara tentang identitas, Betul. superioritas etnik dan sebagainya gitu ya. Jadi ada konteks politik sebenarnya lewat bahasa gitu. Sehingga ketika bahasa itu seperti menjadi murid-murid berbahasa lain seperti simbol bahwa nih Allah tidak lagi milik satu bangsa. Betul. Wow. Betul. Ada Ini simbol sudah seperti bukan itu. lagi Allahnya Betul. si ini, tapi Abraham, Ishak, dan Yakub. Allahnya semua. Itu dia esensinya. Oke. Nah tapi kalau misalnya kita adalah orang yang senang fenomena nih gitu. Gue adalah orang yang senang fenomena nih gitu kan gitu. Gue akan berargue lagi. Ini nggak cuma ada di Kisah Rasul pasal 2 nih. Tapi di Yoel pasal 2 itu udah mundur lagi. Itu udah dibahas men. Gitu kan. Di hari-hari akhir Tuhan akan mencurahkan rohnya sehingga yang muda akan mendapat yang mimpi. tua akan mendapat mimpi. Yang tua mimpi, yang muda penglihatan. akan mendapat penglihatan gitu kan. Ya, Nah, itu kan anak-anak bernubuat. anak-anak akan bernubuat gitu Hamba-hamba kan. juga kan. Nah, Ya. kan sering kali kita relate kan bahwa di Kisah Rasul 2 itu adalah di grounded gitu ya. Jadi Kisah Rasul 2 itu dibangun di atas pemahamannya dari atas Yoel pasal 2. Ya. Nah, mungkin sekarang Pastor CJ nih sebagai seorang ahli PL untuk menjelaskan apa sih sebenarnya emang benar bahwa Yoel pasal 2 tuh yang nulis tentang itu Yoel udah mikirin kita nih hari ini di tahun 2024. Benar gak sih gitu bahwa nih Yoel dulu udah tahu bahwa gue akan berlaba-laba begitu misalnya gitu. Apakah seperti itu gitu kan? Kita pengen tahu Nggak usah Yoel. Petrus tuh memikirkan ketika mengutip Yoel ya pikirannya ya hari itu. Oke. Jadi dia gak mikirin kita ya? Enggak, jadi gini. Petrus gak mikirin kita ya? Aneh banget. Justru aneh kalau Petrus mikirin kita ya gitu. Oke. Jadi ketika Kisah Para Rasul ditulis kan yang khotbah itu Kisah Para Rasul 2 itu kan setelah pencurahan lalu si Petrus berkhotbah. Jadi saksi dia. Yes. Dan yang mengkoneksikan Kisah Para Rasul 2 dengan Yoel 2 tuh Petrus, bukan penafsir nih. Betul. Jadi memang ada koneksi iya, dan dibuat sama siapa? Sama Rasul Petrus. Betul. Jadi Rasul Petrus melihat fenomena yang terjadi sekarang gitu, bahwa kita berbahasa roh, tapi lebih penting dari itu esensinya, yaitu bahwa Injil kepada seluruh bangsa atau semua bangsa sekarang disatukan, itu adalah penggenapan langsung dari Yoel 2 menurut si Rasul Petrus. Dan persoalannya adalah Yoel 2 tuh sama sekali nggak ngomongin soal bahasa-bahasa. Tidak sama sekali. Tidak ada mimpi dan penglihatan. Mimpi, penglihatan. Yang diomongin Yoel 2 spesifiknya adalah Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dan seterusnya. Yoel 3 itu ngomongin soal hari Tuhan. Hari Tuhan itu ngomongin soal pengharapan mesianik. Pengharapan mesianik ngomongin soal masa di mana waktu itu ya pemahamannya kerajaan Israel akan dibangun. Dan ketika Yoel 2 ngomongin soal pada hari itu akan terjadi bahwa roh akan dicurahkan ke semuanya, itu jelas merujuk kepada Keluaran, di mana si Musa 70 tua-tua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu baru akhirnya mereka mendapat pengenalan akan Allah. Pencurahan atau pemenuhan Roh Kudus itu selalu dikaitkan dengan pengenalan akan Allah. Di perjanjian lama ya, tidak pernah dikaitkan dengan fenomena atau kuasa atau karunia, tapi pengenalan akan Allah. Oke. Begitu, itu dulu nih. Jadi ketika dikatakan bahwa akhirnya pada hari itu aku akan mencurahkan rohku, anakmu laki-laki, perempuan, orang-orangmu, orang-orang tuamu, hamba-hambamu, itu ngomongin bahwa semuanya akan mengenal Allah. Itu dulu. Itu dulu nih. Lalu selain kepada Keluaran, pencurahan roh itu juga dikaitkan dengan Yehezkiel. Aku akan memberikan hati yang baru. Roh akan kucurahkan. Kebangkitan dari tulang-tulang. Dikaitkan pula dengan pengharapan akan perjanjian baru, Yeremia 31.
gitu. Aku akan menaruh atau menulis firman di dalam hatimu. Jadi itu semua berkaitan gitu. Jadi Yoel itu seperti bahasa apokaliptik untuk bilang pada hari Tuhan ini semuanya ini yang berentetan dan berurutan ini akan tergenapi. Dan ini yang diambil sama Petrus. Inilah momen itu. Momennya. Penggenapan dari semua yang sudah dinubuatkan, termasuk di kulminasinya Yoel, inilah momen itu. Nah, menariknya adalah Yoel itu kan ngomongin, betul kata Vinky tadi ngomongin bahwa semuanya itu dapat. Tidak ada lagi Betul. perbedaan. Anak-anak dapat, teruna dapat, Betul. dewasa dapat, orang tua dapat, lalu laki-laki dapat, perempuan dapat, hamba dapat. Ada nuansa liberation ya Ada sebenarnya. nuansa liberation, jadi semuanya dirangkul. Nah, yang menariknya adalah spesifik soal bangsa-bangsa nih. Karena Kisah Para Rasul ngomongin bangsa-bangsa ya, bahasa bangsa-bangsa. Itu ada di Yoel 3. Tapi Yoel 3 nuansanya adalah Allah akan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk menghukum nih. Aku bacain deh ya, biar tidak salah bahasanya gitu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa nih ya, di ayat 3. Mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku dan seterusnya. Gitu. Nah, begitu si Petrus akhirnya mengutip kejadian ini sebagai penggenapan Yoel 2, maka Yoel 2 itu di saat yang sama digenapi, di saat yang sama dikoreksi. Atau ada pewahyuan lebih jauh. Karena orang-orang pikir hari Mesias adalah hari di mana Tuhan membela Judgment. Israel, menghukum yang lain. Mereka tidak menyangka bahwa hari Tuhan berarti bahwa Tuhan merekonsiliasi Betul. semuanya Oh, menjadi wow. satu di dalam Oh, iman. Dan sebenarnya Gitu. puncak dari pencurahan Roh Kudus itu dari yang digambarkan oleh Lukas gitu ya. Dan akhirnya kan muncullah gereja kan. Kita jangan lupa muncullah gereja dan mereka berbagi hidup bersama secara Yes. komunal. Ekspresinya di situ justru tujuannya, puncaknya kebersamaan itu. Maka aneh sekali kalau kita bicara tentang fenomenanya saja, tapi hidupnya masih individualis misalnya. Betul. Dan makanya esensi, kalau kita tanya gini, apa sih yang dimaksud dengan Yoel 2? Yoel 2 itu maksud soal hari Tuhan. Nah. Gitu. Tetapi kita tidak pernah menyangka atau orang-orang tidak pernah menyangka bahwa rupanya ini hari Tuhan. Betul. Hari rekonsiliasi. Bukannya nanti waktu kiamat itu. Hah? Petrus tidak pernah berpikir itu. Petrus tuh gak pernah ngomongin soal itu gitu. Kantornya itu hari itu. Gue tuh diajarin sama siapa sih? Jadi kan gue tanya nih itu ya gitu kan. Terus fenomena-fenomena itu datangnya dari mana gitu. Sampai kalau misalnya seandainya apa yang dijelaskan tadi kita udah sama-sama dengar bahwa dari Kisah Rasul pasal 2 atau Yoel pasal 2 itu ternyata mau bicara tentang menjadi saksi, rekonsiliasi dan sebagainya. Tapi kan kita melihat ada begitu banyak fenomena nih gitu. Ya. Nah, fenomena itu kenapa sih fenomena itu coba untuk dihubungkan gitu? Apakah spiritualitas kita itu memang nggak bisa kalau tanpa fenomena? Gimana nih menurut Pastor Vinky? Kayaknya itu mungkin itu mulai dari sini kali ya, mulai dari anakronisme maksudnya gini, kita dengan pergumulan sekarang, dengan konteks hari ini, konteks tertentu, lalu kemudian memaksa teks Alkitab atau mungkin bahasa kasarnya eisegese gitu ya, memaksa Alkitab untuk berbicara terhadap sesuai dengan apa yang kita mengerti dalam konteks kita, bahwa ada fenomenanya gitu kan, ada orang berbahasa yang lain. Padahal kan ini suatu kekeliruan, karena sama sekali kalau kita benar-benar menaruh diri kita dalam konteksnya jemaat mula-mula, itu sesuatu yang aneh dan tidak dapat dimengerti masalah fenomenal yang seperti yang sekarang gitu ya. Misalnya kita let's say begini, maafkan saya akan sedikit menyinggung gitu ya, misalnya laba-laba dan seterusnya gitu yang dimaknai sebagai bahasa lain roh, atau bahasa roh gitu ya. Glossolalia. Walaupun glossolalia tidak pernah merujuk kepada bahasa seperti itu gitu ya. Wow, Tapi aneh oke. banget ketika kita bicara tentang itu siapa sih yang mulai? Jangan-jangan ini kan sebuah ekspresi, saya nggak tahu akar sejarahnya, tapi sepertinya kalau kita kembali kepada dokumen sejarah gereja tidak ada loh yang menafsirkan Jadi bukan gitu. di Kisah Rasul pasal 2 ya? Betul, tidak perlu. Bukan ya? Itu terjadi gitu. Aku rasa pemahaman itu terjadi akhirnya di tengah perjalanan gitu, oleh penafsiran. Gitu. Dan mungkin abad ke-19 kali ya. Karena kalau kita cek sebelumnya nggak ada loh. Nggak ada. Dan glossolalia sendiri kan sekarang gini, bukan hanya akhirnya kata Pentakosta sudah diambil alih, seakan-akan kalau kita memikirkan Pentakosta kita tidak memikirkan Kisah Para Rasul 2 tapi satu aliran tertentu. Kata glossolalia pun sudah diambil alih. Arti glossolalia itu bahasa-bahasa lain yang bisa dikenali. Maka dari perspektif saya orang Indonesia, bahasa China itu glossolalia. Betul. Tetapi kan sekarang glossolalia itu sudah dilihat sebagai satu karunia, bukan bahasa yang real yang ada yang bisa dipelajari. Bahasa Inggris itu glossolalia. Karena kita orang Indonesia, bahasa asing yang bisa dipelajari ada kamusnya itu glossolalia.
Karena dia memang glossolalia itu kan merujuk kepada sebenarnya terjemahan yang lebih tepat tuh bukan bahasa lidah atau bahasa roh, tapi lebih kepada berbicara dengan bahasa. Karena glossa atau lidah itu tidak secara denotatif merujuk kepada lidah, tetapi itu sebuah makna konotatif merujuk kepada bahasa. Bahasa Yunaninya bahasa ya lalia, glossa, berbicara dengan bahasa. Jadi makanya di dalam Kisah Rasul tuh ada glossais heterais glossais lalein, berbicara dengan bahasa dari kata heteros tuh bahasa-bahasa yang lain, artinya bahasa yang lain, bahasa tertentu yang lain yang asing bagi pendengarnya, bagi para rasul itu sendiri sebenarnya, tapi bahasa yang tidak asing buat orang lain. Betul, makanya kan langsung di-recognize kan, oh ini bahasa ini bahasa ini. Betul. Tulis lagi bahasanya gitu. Jadi bukan sesuatu yang alien betul-betul datang dari dunia lain atau dari alam lain yang bahkan tidak bisa dimengerti. Ya. Tapi ditulis ini bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, dan ditulis kontennya. Mereka memuliakan Allah, membesarkan nama Allah. Oke. Jadi kalau misalnya kita melihat ke hubungannya antara Yoel pasal 2 dengan Kisah Rasul pasal 2 dengan fenomena yang kita lihat pada hari ini, sebenarnya ini menjadi satu hal yang cukup jauh nih. Sangat jauh bahkan. Oh, sangat jauh bahkan gitu ya. Seperti tidak ada koneksi sama sekali mungkin. Nggak ada koneksinya sama sekali bahkan. Oh wow itu. Wow gitu kan. Jadi sebenarnya makna apa sih gitu kan gitu. Makna apa sih yang harusnya kita bisa ambil di hari perayaan Pentakosta tahun ini gitu. Kalau misalnya kita udah dengerin podcast hari ini nih gitu. Makna apa sih sebenarnya bisa kita ambil dan kita hold dalam hidup kita dan kita bawa itu dalam pelayanan kita. Mungkin Pastor CJ silakan. Oke, mungkin akhirnya yang harus diambil adalah semangat rekonsiliasi dan acceptance dan penerimaan anugerahnya yang sebenarnya harus ditonjolkan. Bukan fenomena tapi esensi, gitu kan. Bahwa akhirnya begini, kalau akhirnya gereja dimulai dengan semangat rekonsiliasi dan penerimaan, maka gereja tidak boleh jadi agent yang memecah belah. Justru jadi agent yang harus menyatukan. Kalau iman jadi alasan kita berperang atau iman jadi alasan kita membedakan satu sama lain, itu sudah sebuah ironi. Dan kalau gereja justru menjadi yang bilang dia dosa maka dia bukan bagian dari kita, dia atau apapun, itu jadi salah menurutku. Izinkanlah aku berkata seperti ini ya. Aku adalah orang dari aliran Pentakosta. Gitu. Aku menjadi Kristen di dalam aliran Pentakosta dan aku pernah pelayanan di aliran Pentakosta, sekarang aja gitu bergabung ke RLC. Pernah berbahasa itu nggak? Makanya gitulah ya. Dan salah satu begini, aku rasa kadang-kadang kita yang di aliran Pentakosta suka lupa sejarah, karena kalau kita merujuk kepada pertama kali aliran Pentakosta lahir, gitu, itu kan tahun 1900 di William Seymour, ya kan? Dan kita suka sangat lupa bahwa akhirnya kita pikir bahwa apa yang terjadi di sana adalah KKR berhari-hari tidak berhenti berbahasa roh. Kita lupa ada konteks sosial yang sangat revolusioner di sana. Betul. Bahwa itu William Seymour adalah orang kulit hitam. Pada zaman itu. Dan zaman itu bukan lagi diskriminasi, bukan lagi ras, itu segregasi gitu. Tapi di gereja yang akhirnya dibuat gitu, di mana pencurahan Roh Kudus, William Seymour si orang kulit hitam, pendeta kulit itu berkhotbah kepada semua warna kulit. Dan di aliran Pentakosta adalah yang pertama kali dengan sangat egaliter mengangkat pendeta wanita, penginjil wanita gitu. Jadi ada spirit penerimaan yang akhirnya break boundaries di awal mula aliran Pentakosta. Pentakosta yang kedua tuh ya? Iya. Nggak ada itu Pentakosta kedua. Oh nggak ada. Okay. Nantilah ya itu ya. Nah tapi maksudnya itu. Nah kalau akhirnya kita memaknai Pentakosta hanya kepada fenomena karunia, kita sedang kehilangan yang esensi, di mana gebrakan revolusioner yang meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan. Gitu kan, dia sangat meneladani Kisah Para Rasul 2 di mana bilang tidak boleh lagi antara kulit hitam dan kulit putih karena Roh Kudus dicurahkan semua. Sebagaimana semua bahasa diterima, sekarang semua suku diterima. Dengarlah pendetamu yang kulit hitam. Itu kan gila, pada saat itu revolusioner banget gitu. Siapa yang harus kita utus? Pria dan wanita. Hah, wanita? Ya, wanita pun memberitakan Injil, wanita pun memimpin. Sudah egaliter dan akhirnya sangat tidak diskriminatif gitu. Dan itu kan, dan jangan lupa teologi yang pertama kali muncul dari situ adalah teologi salib. Di mana orang-orang tuh rela seperti Kisah Para Rasul 2 menyerahkan hartanya gitu, menjual semuanya, either dia jadi misionaris ke tempat kecil atau dia membagi-bagikan gitu. Maka kan ada boundaries gender yang ditabrak, boundaries sosial, dan boundaries ekonomi.
Itu kan reformasi betul-betul dimulai dari gereja yang akhirnya mempengaruhi satu bangsa. Gitu kan, itu terjadi di Amerika dan dibawa ke sini kan. Persoalannya adalah ketika ke sini semangat itu mulai hilang sekarang. Entah kenapa akhirnya kita pikir isinya aliran Pentakosta adalah kalau nggak panggung besar, musik yang keren. Entah kenapa sekarang Pentakosta identik dengan ngeband atau konser dan berikan waktu untuk berbahasa roh. Apa gitu? Kenapa itu? Ironis banget jadinya. Kan jadi beda dong. Jadi beda banget dengan cita-cita atau bahkan dari teladan awal ya. Kalaupun dia mau kembali kepada Pentakosta dan bahkan menyebut itu sebagai kedua, dan kalaupun sekarang dia mau membangkitkan yang ketiga, kenapa tidak itu yang dibangkitkan? Kenapa yang ketiga yang dibangkitkan malah fenomenanya? Betul. Maka kalau kita lihat ya, sepertinya William Seymour dan kawan-kawan itu menghayati peran Roh Kudus sebegitunya, yang membawa mereka ke dalam satu bentuk reformasi yang utuh itu tuh, dari sebagai satu ekspresi penghayatan akan karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka gitu kan, bukan kepada fenomenanya. Dan ini seperti memberikan begini, kalau kita kembali kepada Kisah Para Rasul, kita ingat bahwa orang Yahudi, kekristenan masih dalam konteks Yahudi. Itu belum ada pemisahan. Pemisahannya kurang lebih 85 Masehi gitu ya, baru mulailah di Injil Yohanes dan seterusnya. Tapi sebelumnya itu, ketika Lukas bicara tentang kekristenan, gereja mula-mula, itu part dari Yahudi. Dan menariknya, kalau dia part dari Yahudi itu punya sistem, punya structure. Strukturnya Yahudi, ada mahkamah agama, Sanhedrin dan sebagainya. Orang-orang yang berada Yerusalem menjadi sentralitas dari keagamaan mereka. Ini Roh Kudus memenuhi orang-orang Galilea. Orang-orang dari pinggiran nih, Galilea ini. Orang-orang yang tidak diperhitungkan sebagai orang-orang penting di dalam politik maupun religiusitasnya orang Israel. Dan mereka bersuara. Kan seperti mengangkat mereka yang marginal ini loh. Betul. Dan bahasa-bahasa yang bagi orang Israel, orang Yahudi itu sebagai orang kafir, malah Roh Kudus masuk dan berbahasa dengan bahasa mereka. Ya, bahasa barbar, bahasa kafir gitu. Nah, itu kan seperti ada konsistensi dengan kemunculan Pentakosta pada awalnya, gerakan Pentakostal, William Seymour dan kawan-kawan gitu ya. Itu ada konsistensinya di situ justru. Maka aneh sekali kita malah ambil Pentakosta yang kesekian ini malah berbeda dengan yang baik yang pertama atau yang kedua. Malah gitu ya. melepaskan diri dari sosial dan ekonomi. Gitu. Jadi soal saya dengan Tuhan, saya lebih banyak berdoa. Bukan itu kan pada akhirnya gitu. Dan jangan lupa bahwa gini, tadi Vinky bilang bahwa salah satu bentuk dari aplikatif dan bahkan jawantah dari si Kisah Para Rasul 2 ini adalah pelayanan meja. Betul. Duduk semeja semua sama rata. Dan kalau kita lihat Kisah Para Rasul 6, ketika awal-awal Kisah Para Rasul, kekristenan tuh sangat mengganggu Yahudi. Yalah, Rasul Petrus, Yohanes disesah, di penjara gitu. Itu di Kisah Para Rasul 5 dan segala macam. Tetapi yang paling mengganggu itu terjadi di Kisah Para Rasul 6 sampai para imam Yahudi bertobat. Baru setelah itu Stefanus dibunuh karena sudah saking mengganggunya. Dan apa yang menyebabkan para imam bertobat? Ketika orang Kristen membuka pintu untuk para janda Yahudi. Betul. Yang saat itu memusuhi mereka. Jadi kan yang akhirnya membuat orang bertobat itu bukan karunia, maafkan, tapi yang membuat orang bertobat adalah kerelaanmu membuka meja makanmu, membuka pintu rumahmu, dan mengizinkan janda kami yang adalah musuhmu duduk semakan dari dompetmu. Dan yang melayani itu semua orang-orang Yunani ya? Maksud saya yang diaken-diaken itu nggak ada nama Yahudi kan dari diaken-diaken itu orang apa tuh? Karena nama-nama Parmenas kayaknya agak sulit ya, karena memang orang Yahudi biasanya pada era itu bisa punya nama seperti Paulus dan Saulus gitu ya. Gitu, dan aku mau tambahin yang tadi gitu ya. Dan itu kan sebenarnya, dan gereja juga. Gereja itu kan ketika Roh Kudus tercurah, fenomenanya terjadi, tapi sebenarnya kan Lukas mau fokus bukan kepada fenomena satu ya. Tapi kepada Lukas seperti menjelaskan bahwa tujuan Lukas mencatat agak fenomenal dari kisah Roh Kudus ini sebenarnya ingin melayani kepentingan teologis tertentu. Itu Lukas ingin menunjukkan bahwa Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga itu bukan berarti akhir dari akhir dari kehadirannya di dunia ini. Tapi justru kan akhirnya mengutip khotbahnya Pastor CJ gitu minggu lalu, bahwa akhirnya itu bukan perpisahan, tapi kemanunggalan jadinya. Dengan Roh Kudus hadir justru. Seperti Yesus terus sengaja naik, dan dia menjelaskan bahwa Yesus tetap hadir melalui Roh Kudus yang terus hadir di dalam gereja. Bukan lagi hadir di luar, tapi hadir di dalam. Tujuannya seperti itu. Dan itu ingin menjelaskan. Dan itu nanti akan menjelaskan kenapa Yohanes tidak punya kepentingan seperti menggambarkan Roh Kudus cuma sembari lewat. Embus Roh Kudus, selesai. Ya Yohanes 20 ya, terima Roh Kudus gitu. Selesai, karena dia tidak
Yohanes tidak punya kepentingan tertentu seperti Lukas. Untuk menggambarkan bahwa Yesus itu hadir, Betul, dan asal menyertai gerejanya. di dalam gitu kan ya. Dan ingin Oke. menunjukkan bahwa gereja itu dibangun oleh Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. I see. Dan penekanannya justru kepada kehidupan gerejanya, bukan kepada fenomena yang dihasilkan gereja. Oh wow. Oke. Nah, kalau buat dari Pastor Vicky sendiri, kalau orang-orang yang senang mengejar fenomena, gitu kan nggak bisa orang tiba-tiba langsung berhenti mengejar fenomena, gitu ya. Kan kita kan tahu bahwa ada begitu banyak adrenalin junkie di luar sana yang senang lompat bungee jumping dan sebagainya. Dan gue pikir adalah orang-orang yang mengejar fenomena adalah orang-orang yang sebenarnya adrenalin junkie nih, gitu kan gitu. Nah, mungkin ada nasihat-nasihat apa sih gitu yang bisa diberikan kepada orang-orang yang adrenalin junkie itu yang senang mengejar fenomena? Kan banyak loh. Kita nggak menutup mata bahwa kalau ada KKR di lapangan bola, itu orang Kristen akan datang. Kurang lebih 20 tahun yang lalu seorang pendeta bule bilang sama saya, Tim, saya pergi ke salah satu pulau di Indonesia yang katanya mayoritas Kristen. Saya tantang di situ KKR di lapangan bola gitu ya. Itu lapangan gak besar 10.000. Yang maju ke depan itu untuk terima Yesus itu ada setengahnya. Artinya you bisa bayangin dia bilang, ada begitu banyak orang Kristen yang belum terima Yesus. Tapi sebenarnya kan bukan karena dia belum terima Yesus. Tapi itu karena setiap orang bule datang bikin KKR, mereka lagi akan maju gitu kan. Nah, apa pesan-pesan yang bisa diberikan kepada para phenomenal junkie ini gitu? Mungkin pertama kali begini kali ya, kita perlu hati-hati, perlu satu kesadaran bahwa kalau aku begini, hati-hati dengan emosi, karena kan itu kan masalah emosi yang seperti mendewakan emosi dan gue tergerak emosi. Oke, tentu saja Tuhan bisa menjama masalah emosi dan sebagainya. Tapi kan kita bicara tentang firman Tuhan, kita masih berorientasi kepada Christ Himself, kepada Tuhan Yesus yang dihadirkan, apalagi membaca narasi seperti Kisah Para Rasul gitu ya. Pesan apa sih, gambaran Kristus apa, pesan apa yang ingin disampaikan? Ketimbang kita berkutat kepada masalah yang sepertinya tuh kayak yang wow gitu ya kan. Tapi yang wow itu kelihatannya bungkusan sebenarnya. lebih Betul. rohani dong. Makanya kita mesti sadar bahwa manusia itu penuh punya kecenderungan seperti itu, punya kecenderungan ingin memuaskan ekspektasinya gitu ya. Dia berekspektasi bahwa Allah tuh harus wow. Jadi akhirnya karya Tuhan tuh harus wow. Akhirnya Harus wow. semuanya wow. Panggilan gitu ya. jadi hamba Tuhan juga harus wow. Jadi wow. Wow. Jadi itu kita mesti sadar dulu gitu ya. Jangan sampai nih kita akhirnya mengambil yang kulit dan meninggalkan yang esensi, yang substansi, mengambil yang aksesoris tapi melupakan substansinya apa. Kalau kita fokusnya kepada hal-hal itu gitu ya. Pertanyaannya kayak misalnya fokus kepada mujizat kesembuhan. Itu juga kan contoh bahwa mujizat pasti fokusnya kepada mujizat. Bukankah mujizat itu untuk melayani si Kristus itu sendiri? Ada konteksnya, ada penekanannya, ada pesannya yang lebih dalam dari sekedar itu. Tapi akhirnya kita menangkap bungkusan, meninggalkan yang inti. Itu kecenderungan yang terjadi memang. Tapi banyak loh yang kayak gitu. Saya pernah dengar cerita Banyak. Gitu. Saya pernah dengar cerita. Sekali lagi ini bukan pengalaman saya. Saya Perlu jadi waras orang Kristen. mendengar cerita. Kan kita lagi kemarin kan kita ada cerita bahwa ada hamba Tuhan gitu yang menceritakan seolah-olah itu pengalaman dia, ternyata bukan tuh khotbah pendeta lain gitu dibilang ini. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Satu ceritanya gini. Bahwa ada WL gitu ya. WL nyanyi di gereja. Wah, lagi penyembahan. Well itu wow lagi ya. Iya, wow lagi kan gitu ya gitu. Wow lagi gitu. WL ini cewek gitu. Lagi penyembahan di gereja. Pokoknya udah sibuk lah dengan glosolalia yang tadi itu, kan? Dan ternyata wanita ini memiliki kehidupan rumah tangga yang mungkin kurang baik gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang salah, apakah WL-nya ataupun suaminya dan sebagainya. Yang pasti mereka satu gereja, tapi mungkin kayaknya lagi berantem tuh. Jadi ketika ini lagi nyanyi gitu, suaminya dari bangku jemaat bergerak pelan-pelan maju ke atas panggung. Dan ketika dia lagi ini, tiba-tiba suaminya ketika selesai penyembahan, jeng gitu kan, musik berhenti kan, gitu. Suaminya tepuk tangan. Luar biasa, apa yang kamu lakukan di sini berbeda dengan apa yang kamu lakukan di rumah. Wow, itu live man, disaksikan
banyak jemaat gitu kan gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kayak gitu loh, mungkin pertanyaannya adalah, ini ada Roh Kudus apa enggak sih gitu kan gitu. Itu apakah Roh Kudus bisa mencegah hal-hal seperti itu terjadi apa enggak sih gitu. Apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi? Kalau tadi peran Roh Kudus adalah tentang bersaksi kepada orang-orang di luar sana, ada rekonsiliasi bangsa-bangsa gitu. Tapi apa peran Roh Kudus kepada pribadi dan hubungannya dengan suami, dengan istri, dengan anak, atau dengan warga gereja? Habis itu, percayalah, saya tidak ada di gereja itu, tapi berita itu nyampe ke saya. Saya berbagi berita itu di sini, gitu kan? Gitu. Semua akan tahu cerita itu, walaupun nggak tahu gereja mana dan siapa orang tersebut, gitu. Maksud saya adalah bahwa kalau Roh Kudus ada berkarya, gitu, apakah kita bisa meminimalisir hal-hal ini di ranah pribadi? Sebenarnya bisa lebih menjadikan sesuatu yang pribadi, gitu. Gimana, Pastor CJ deh? Pertama bagi gue gini, kalau kita ngomongin fenomena dulu ya, si suami sih benar-benar juga ya, please lah. Tidaklah perlu meng-highlight atau menyalipkan istrimu di depan orang, di depan umum ya, di depan umum, please gitu. Tetapi bahwa akhirnya gini, kita pun harus mengkritisi bahwa ada saatnya, dan ini salah, di mana akhirnya kita menggunakan pelayanan untuk kabur dari Tuhan. Menggunakan Tuhan untuk kabur dari Tuhan, menggunakan rohani untuk kabur dari kebenaran. Sehingga akhirnya kita pikir kehidupan kita rusak, tapi karena saya pelayanan oke banget, ya kehidupan gue sebenarnya masih oke-oke dan bersih berkat. Ironis ya. Ironis. Bahwa akhirnya ya gue sebenarnya tidak menjalani hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi tuh kalau gue masih khotbah, gue masih jadi kita menggunakan pelayanan firman Tuhan untuk kabur dari kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali ini yang akhirnya terjadi gitu. Akhirnya kita seperti dikotomi antara kehidupan rohani dengan kehidupan sehari-hari, dikotomi antara real life dengan church life gitu. Dan kalau pertanyaan Pastor Tim adalah, apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari? Ya jelas bahwa Roh Kudus akan menginsyafkan kita dan Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran sehingga ujungnya adalah karakter Kristus. Tetapi mungkin pada akhirnya gini, saya itu juga tidak begitu setuju dengan narasi yang bilang kalau seseorang berdosa langsung diberhentikan pelayanannya. Karena kalau pelayanan hanya bagi orang kudus, suruh Yesus aja yang turun pelayanan. Kita semua tidak layak satu. Tetapi bahwa ada saatnya di mana orang-orang ini harus, you know what, ini saya harus mengambil jeda untuk memperbaiki diri for my sake, sehingga saya mundur, baru saya kembali lagi ke pelayanan. Itu juga bagi saya juga oke. Maka gereja tidak boleh mengusir seorang pelayanan lantaran dia berdosa, karena kalau begitu kosong angin aja gerejanya. Tapi di saat yang sama dia yang pelayanan juga harus sadar bahwa ada masanya. Tujuan spiritual bukan ini, bukan pelayanan ini. Tujuan pencurahan Roh Kudus, saya dipenuhi Roh Kudus, bukan saya rohani WL ini. Yang berharga bagi Tuhan bukan momen di mana saya mengangkat suara, mengangkat tangan dan dilihat Tuhan. Yang berharga bagi Tuhan adalah momen di mana saya bersama Tuhan menjadi serupa. Maka kehilangan WL ini menyakitkan, tapi tidak semenyakitkan seperti saya dengan suami akhirnya tidak rekonsiliasi, atau lebih parah, saya berpikir saya baik-baik saja tanpa perlu ada perubahan, karena buktinya Tuhan masih pakai saya, pasti lu yang salah kalau gitu. Apalagi perannya menginsafkan ya. Menginsafkan, betul. Dan ya, aku jadi memikirkan gini, kenapa sih orang tuh fokus kalau bicara tentang pencurahan Roh Kudus kembali lagi kepada yang fenomenal? Mungkin begini, karena yang fenomenal itu kan sesuatu yang lebih kelihatan. Sedangkan masalah buah roh yang seharusnya dihasilkan ketika orang dipenuhi Roh Kudus, itu kan satu perubahan yang pelan, yang panjang, yang mungkin gak kelihatan. Dan kadang-kadang monoton, konstan, dan mundane banget. Betul. Dan sehari-hari kita tuh suka sesuatu yang tidak sehari-hari, tapi wah. Atau mungkin karena kita suka yang instan kali ya. Dan instan, yang kedua itu, yang satu tangible, yang wah banget. Yang kedua adalah instannya itu. Kita lupa bersabar, lupa menikmati bahwa perjalanan Roh Kudus itu seperti sahabat yang berjalan bersama. Di dalam konteks Injil Yohanes, Roh Kudus itu dia seperti tidak fokus kepada masalah interracial reconciliation gitu ya, tapi dia lebih fokus kepada bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus datang untuk menemani perjalanan bersama dengan para murid. Agak berbeda memang dengan narasi Lukas, tapi menarik ini bahwa pada akhirnya Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan dengan eklesiologi, gereja. Ada konsistensi antara Injil Yohanes menggambarkan pencurahan Roh Kudus dengan Lukas dalam Kisah Para Rasul menggambarkan Roh Kudus selalu, bahkan Paulus juga
ketika dia menggambarkan Roh Kudus di dalam dia mengkritik bahasa-bahasa lain itu juga sebenarnya dalam konteks eklesiologi, bahwa Roh Kudus menghasilkan satu bentuk kebersamaan di mana kita akhirnya tidak memiliki lagi hidup kita untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita untuk Tuhan, untuk Allah, dan untuk gerejanya. Oh, wow. Maka perubahannya di situ. Ini menjadi semakin jauh daripada fenomena yang awal tadi yang kita pikirkan loh. Ini bahwa ini adalah tentang saya. Ini adalah tentang saya. Modernisme yang sangat individualis membaca Roh Kudus itu lagi tentang saya. Dan akhirnya menabrak apa yang Paulus bilang. Kenapa Paulus menolak, melawan dalam konteks jemaat, bahasa-bahasa yang lain. Sekali lagi, Paulus tidak bicara tentang laba-laba dan sebagainya. Paulus bicara tentang bahasa, tapi dia tidak mengerti bahasa itu dalam konteks dia. Karena dia juga tidak mungkin berbahasa banyak gitu ya. Tapi Paulus tuh sebenarnya ada motif di mana dia merasa bahwa di dalam satu gereja, kamu harus membangun satu dengan yang lain. Maka kalau kamu berbahasa di dalam bahasamu sendiri, seolah-olah gitu ya, kamu tuh sedang sibuk dengan dirimu, lupa bahwa gereja adalah komunal. Oke. Agak berbeda dengan konteks Lukas, gitu ya. Walaupun kelihatan Paulus dan Lukas bertentangan, seperti yang digambarkan Pak Eka Putra Tupamahu gitu ya, seolah bertentangan, tapi konteksnya memang beda. I see. Aku melihatnya konteksnya beda. Sehingga Jadi Roh Kudus itu betul. dia akan mengikuti tentang konteksnya. Gitu Betul. ya? Konteks tertentu. Sebenarnya si Lukas ingin menggambarkan Roh Kudus itu ingin melayani awalnya bahwa gereja tidak lagi milik satu bangsa. Sedangkan si Paulus ingin menekankan dalam konteks liturgi, gak boleh nih. Harus membangun sama-sama nih. Maka sebenarnya Paulus tuh ingin menekankan di dalam pasal 12 dan pasal 14 bicara tentang karunia roh, ada pasal 13 bicara tentang apa? Kasih. Nah, kalau misalnya kita bicara di 1 Korintus misalnya di pasal 13 itu, kan ada di ayat ke-8 gue bacain gini ya, bahwa itu dikatakan ini, kasih tak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Gitu. Nah, jadi apakah this is the end of Pentecostal? Terjemahan barunya adalah bahasa lidah. Bahasa lidah akan berhenti. Bahasa lidah akan berhenti. Yeah. Is this the end of Pentecostal? No. Not the end gitu. Pentakostal kan bukan kalau kita ngomongin Pentakostal kisah para rasul 2 kan? Iya. Atau golongan. Tunggu dulu. Beda nih. Tunggu dulu nih. Oke. Kalau kita bicara soal kisah para rasul 2, bagiku itu kan kisah para rasul 2 pencurahan Roh Kudus itu tidak digambarkan sebagai sebuah kejadian. Baptisan air itu kejadian. Celup, bangun, that's it, selesai. Iya. Tapi baptisan Roh Kudus itu sebuah keadaan yang terus-menerus continue sampai selama-lamanya, bahkan sampai ke Anytime. Setiap ada orang yang percaya. Betul. Maka tidak perlu dilihat bahwa ini ada momen kedua, momen ketiga, keempat, kelima, keenam gitu. Baiklah, kalau bahasa itu mau dipakai untuk sebagai sebuah judul untuk membangun sebuah kebangunan, ya terserah deh. Berarti fungsional kan? Maka dia menggunakan bahasa Pentakosta keberapa untuk ya udah pakai ini sebagai momen kita mau bangkit bersama. I get it. Promosi atau marketing. I get it. Tetapi kalau kita ngomongin maknanya tuh bicara Kudus itu tidak pernah berhenti sampai sekarang dan terus menerus. Wow. Justru itu akan merendahkan karya Allah yang unstoppable itu. Iya. Kalau kita bicara ada 1, 2, 3. Iya, Dalam makanya arti ada pernah berhenti. Iya. Dan makanya kalau kita bilang begitu gini, maka apakah akhirnya di end of Pentecostal? Tunggu dulu, Pentecostal will never end. Pencurahan Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Tetapi akhirnya kita harus mengembalikan pemikiran akan Pentecostal atau pencurahan Roh Kudus kepada yang benar. Kalau mau tidak kepada yang benar, kepada konteks, ya harus. Karena kalau kita semakin kesini melihat pencurahan Roh Kudus sebagai fenomena atau hanya karunia, kita sedang melenceng. Kembalikanlah kepada sosial ekonomi, acceptance, komunal, dan kepada buah roh. Begitu. Dan sebenarnya kan ketika Paulus bicara tadi yang Kotim tanya itu 1 Korintus 13, bukan sedang bicara one day akan berhenti, tapi ingin menunjukkan superioritasnya kasih atas karunia. Dan itu sejalan karena memang pencurahan Roh Kudus ujungnya bukan karunia tapi buah roh. Kasih. Maka kan sebenarnya Paulus sedang membelokkan nih. Tunggu dulu, yang benar ini bukan karunia, kalian sedang salah fokus. Tidakkah sebenarnya kalaupun kita mau ngomongin soal reformasi di dalam Pentakosta, pemikiran Pentakosta, ini yang harus dilakukan. Jangan ke sana tapi ke buah roh. Seperti yang dilakukan Paulus kepada Korintus. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka menjual segala sesuatu, hidup bersama, merasa bahwa tidak ada satupun milik pribadi, milik bersama. Itu kasih. Itu bukti dari cinta kasih yang melayani, memberi
memberi segala sesuatu buat Allah dan jemaatnya. Dan kita tidak bilang ini untuk akhirnya kita bilang bahwa jual segala milikmu. Betul. Atau jangan dipakai untuk bilang bayar, beri. No. see. Tetapi lagi-lagi bukan fenomenanya. Ini loh, rasa bahwa saya tidak mungkin bisa bahagia sementara saya melihat ada yang lain menderita. Betul. Berarti kalau kita bicara hari ini bahwa Pentakosta itu bukan obral spiritual tapi lebih pada obral kasih ya. Kasih itu yang harus disend Betul. kepada semua orang. Dan diri ini yang harus dibuka. Diri ini yang dibuka. Kasih itulah yang harusnya bisa diberikan pada lebih banyak orang, bukan fenomenanya. Makanya aneh banget kalau orang bilang penuh Roh Kudus berekspresi bermacam karunia, bernubuat, berbahasa lidah ataupun bisa terbang dan sebagainya. Tapi hidupnya masih tentang dirinya sendiri. Iya. Dan bahkan Itu tidak ada tidak konsisten. keberatan moral gitu. Saya tidak ada Betul. keberatan moral bahwa saya yang sangat dipenuhi Roh Kudus. Gue mah nggak masalah ya kalau gue liburan kemana-mana sementara. Kayak akhirnya tuh ada sesuatu yang berbeda dari ucapannya dengan kehidupannya. Gitu. Maka dia bisa sangat hedon dan hidup di Menara Gading. Ya udah tanpa perlu merasa bersalah bahwa ada yang kayak begini, ada yang susah gitu. Yang penting kan saya udah ngomongin dan mendoakan. Udah clear gitu ya. Iya. Dan kita pikir tugas kita berhenti di sana gitu ya. Oke, untuk karena kita udah durasi gitu ya. Jadi terakhir nih buat. Ada pertanyaan nggak dari audiens? Oh iya ada pertanyaan loh. Lupa loh gitu kan. Gitu. Lupa Waduh, saya sebagai host itu bisa lupa. Nggak boleh ya. Ada pertanyaan dari audiens. Baik, saya menerima pertanyaan seperti ini. Ding. Oke. Pertanyaannya panjang. Saya pernah mendengar pembahasan biblika. Gak tahu nih benar biblika apa enggak nih. Ini ngakunya gini. Saya pernah mendengar pembahasan biblika bahwa ada indikasi 1 Korintus 12 ditulis lebih dulu secara kronologi ketimbang Kisah Rasul 2. Iya. Apakah benar demikian? Benar demikian? Betul. Oke. Jika ya, apakah ini ada jika ya dan jika tidak? Jika ya, karena dia udah bilang iya, jika ya. Ya udah, Jika iya, apakah implikasinya dalam memaknai bahasa roh baik yang dikisahkan dalam kedua narasi tersebut dan hidup bergereja, liturgi maupun spiritual formation atau pertumbuhan rohani kita hari ini? Agak panjang ini ya. Implikasinya. Apakah implikasinya Oke. dalam memaknai bahasa roh yang dikisahkan dalam kedua narasi tersebut dan hidup bergereja, liturgi maupun spiritual formation atau pertumbuhan rohani kita hari. Jadi apa implikasinya? Ini yang nanya kita tahu juga. Oke, Iya. kalau implikasi secara teologis, kita akan menemukan gini. Bukan teologis, implikasi secara biblis ya. Seolah-olah Lukas tuh sedang mengkritisi Paulus. Ketika Paulus melarang bahasa-bahasa di dalam konteks jemaat. Sedangkan Lukas tuh seolah-olah terkesan membebaskan. Ini sebenarnya tesisnya si Pak Eka gitu ya. Tapi kalau aku melihat gini, aku lumayan melihat bahwa let them, setiap penulis itu jadi diri mereka. Bahwa pada akhirnya Lukas bisa mengkoreksi kalau kita mengatakan begitu, atau Lukas bisa punya konteks tertentu, maka kita bisa melihat gini. Seperti ada kesan bahwa teologinya untuk melayani kepentingan eklesiologi. Kalau aku melihatnya begitu implikasinya. Bahwa si teologi ini atau dogma ini atau doktrin itu yang dicoba dirumuskan atau yang coba dibahas, walaupun Paulus sebenarnya tidak bahas doktrin ya. Tapi seolah-olah tuh melayani konteks jemaat, bahwa Paulus ingin mengkritisi cara hidup jemaat yang walaupun hadir bersama tapi tidak membangun, tidak hidup bersama. Hadirnya bersama-sama tapi mereka tidak unity. Yang satu berbahasa, yang penting gue ibadah dengan Tuhan gitu ya. Makanya Paulus bilang, mending lu di kamar aja bahasa sendiri. Kita bukannya kayak gitu ya, banyak kan kita gereja hari ini begitu kan? Betul. Makanya kan itu yang dikritisi, bahwa ketika Paulus mengatakan lebih penting bernubuat, bukannya Paulus sedang menawarkan semua orang harus bernubuat. Ya, atau ada satu karunia yang lebih tinggi daripada karunia lain. Lebih konteksnya, kalau kita duduk sebagai jemaat dan kita tidak hidup buat diri kita sendiri. Kalau hidup masih untuk diri kita sendiri, di kamar aja, ibadah online. Kalau perlu gitu ya. Karena itu cukup kalau misalnya membangun diri sendiri. Pertemuan jemaat konteksnya adalah untuk melayani kepentingan bersama. Apalagi konteks gereja Korintus yang sedang mengalami perpecahan. Maka itu yang sebenarnya yang sedang dikritisi oleh Paulus. Sedangkan Lukas ingin menunjukkan satu bentuk bahwa gereja tidak boleh dibatasi oleh satu etnik, dan merasa etnik itu superior dari yang lain.
I see. Konteksnya sama kan sebenarnya, ingin Iya, menunjukkan iya, ingin supaya tercipta satu kehidupan bergereja, kehidupan eklesiologis yang baik. Baik. Jadi dua-duanya ini melayani konteks. Jadi baik di Korintus ataupun kejadian di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2 sama-sama tidak mengenal istilah gereja bioskop ya. Betul. Karena ini kan gereja kan kayak bioskop Betul. kan. Datang, duduk, ngadep depan, kiri kanan nggak kenal, nonton pertunjukan. Bedanya adalah kalau bioskop bayarnya duluan, kalau gereja bayarnya belakangan gitu ya gitu. Nah, jadi Di tengah bayarnya. di tengah. Di tengah. Kadang-kadang nggak bayar juga nggak apa-apa. Oke, nah ini ada lagi nih pertanyaan berikutnya adalah jika kata glossolalia yang digunakan dalam 1 Korintus 12 memiliki keterkaitan dengan konteks sosial jemaat di kota pelabuhan Korintus yang majemuk saat itu, bagaimanakah menyikapi isu keberagaman ekspresi penyembahan dan ketegangan yang ditimbulkannya dalam konteks liturgi, baik seremonial, korporat, gereja maupun liturgi sehari-hari? Siapa sih nanya? Gue tahu nih yang nanya siapa nih. Ini nggak ada rambut juga yang nanya. Lu nggak soal dia, silakan. Sulit ya pertanyaannya. Tapi udah dijawab sih tadi ya. Intinya kan Cukup terjawab sih dia tadi. Sebenarnya apakah Paulus tidak menghargai keberagaman dan memaksa ada satu bahasa yang superior di dalam agama? I think bisa benar ada indikasi itu, tapi juga sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks Korintus di mana perpecahan jemaat menjadi isu yang sangat jelas di situ, ada orang-orang dari rumah Chloe ya gitu kan, dan ada pertikaian antara yang berada dan yang tidak ada gitu ya bukan tidak ada, yang susah dengan yang berkecukupan, yang budak dan yang nggak budak gitu ya. Kalau mau tahu masalahnya lebih dalam silahkan ikut. Ada. emang ada kan? Ada lagi kan waktu itu punya. Oke. Ya, oke. Tapi maksudnya gini, konteksnya adalah kalau kita bilang Paulus anti terhadap keberagaman, ini juga cukup aneh karena Paulus sendiri mengaku bahwa dirinya rasul bukan buat orang Yahudi. Dia kan seperti merasa dan dia seperti dia mengkritisi Simon Petrus di dalam si Kepas di dalam Galatia, ya Simon Petrus di dalam Galatia 2. Ketika Simon Petrus itu seolah-olah munafik. Seolah-olah tidak mau dekat dengan orang-orang yang non-Yahudi gara-gara ada jemaatnya orang Yahudi. Kan dia seperti fokus bahwa semua sama kok. Makanya tidak anti sebenarnya perbedaan. Tidak anti. Cuma dalam konteks Korintus secara liturgis coba diatur karena memang gerejanya kacau. That's it. Jadi bukan anti. Jadi tidak ada indikasi bahwa, kalau menurutku ya, tidak ada indikasi bahwa Paulus itu anti keberagaman. Jadi untuk closing statementnya nih tentang orang-orang yang memang senang memburu fenomena. So what should we do setelah pembahasan hari ini nih gitu. Gimana menurut Pastor CJ dulu deh? Oke, mungkin gini kali. Pertama kali kita harus akhirnya menyadari memang akhirnya Kisah Para Rasul 2 tuh satu unit. Ada fenomenanya, pencurahan Roh Kudus selalu berbahasa-bahasa lain, tapi ada esensi. Maka fenomena itu cuma sekedar gerbang. Berbahasa-bahasa lain itu cuma sekedar gerbang menuju esensi yang utama, yaitu acceptance gitu, yaitu gereja yang akhirnya melihat semua dengan equal, ada sosial, ada ekonomi di dalamnya gitu, dan kasih yang utama. Maka akhirnya gini, ketika kita ingin meniru Kisah Para Rasul 2, yang kita tiru tuh esensinya. That's my closing statement. Jangan tiru fenomenanya. Atau kalau kita ingin kembali ke gereja mula-mula, kadang-kadang kita sering pakai gunakan bahasa itu kan. Kita kan kembali ke cita-cita gereja mula-mula. Kita kembali bukan kepada karunianya, bukan kepada Rasul Petrus menyembuhkan mujizat, no, tapi kepada ini loh esensinya. Kasih tadi ya. Kasih dobrakan, karena kasih yang mendobrak batasan sosial, batasan ras, batasan gender gitu. Rekonsiliasi tadi. Rekonsiliasi ya. Mas Ving? Sedikit terlupakan tadi aku mau bilang gini. Maksudnya ketika Roh Kudus itu ada di dalam konteks Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu menghadirkan Kristus lewat gereja. Maka apa yang dilakukan oleh Kristus di dalam Injil Lukas, dalam Kisah Para Rasul dilakukan oleh murid-muridnya. Misalnya Stefanus mengampuni, seperti ketika mau mati seperti Yesus mengampuni. Di momen kayu salib. Betul. Akhirnya maka fungsi Roh Kudus esensinya adalah menghadirkan Kristus. Maka gereja yang inti, yang esensi menghadirkan Kristus
lewat kasihnya itu. Ya, dan gereja tubuh Kristus, betul. Betul. Maka pertanyaan yang perlu dipertanyakan sebagai refleksi bagi gereja apapun, ketika kita punya praktik yang mungkin fenomenal, maka perlu bertanya, apakah lewat ini saya sedang menghadirkan Kristus, Kristus yang adil, Kristus yang peduli, gitu ya, Kristus yang penuh kasih. Apakah itu? Kalau memang bisa, maka aku pikir fenomenanya tidak menjadi masalah. Tapi kalau akhirnya fenomena itu menggantikan tujuan awal untuk menghadirkan Kristus, maka itu fenomena itu perlu dihentikan. Maka jangan fokus kepada fenomena. Dan sekali lagi, Tapi ada nih di Alkitab nih fenomena. nah itu dia. Kalaupun kita bicara tentang fenomena yang, let's say ya maafkan saya kurang bisa menemukan kata yang tepat. Berbahasa laba-laba dan sebagainya. Bukan glosolalia itu ya? Ya, karena kita sudah sepakat kan membahas tadi. Sepertinya beda gitu ya. Sangat beda. Maka saya juga tidak berkata bahwa itu harus dihapuskan. Oke. Dan langsung dihapuskan. Kan itu kan sebuah tradisi tertentu yang kalau itu bisa menolong menghadirkan Kristus, silakan saja. Ya silakan tanyakan sendiri apakah bisa atau tidak. Baik. Tapi janganlah kita pakai kemudian cari Alkitab proof text terus nih. Tidak perlulah seperti misalnya pakai LED nggak ada di Alkitab kan? Atau mimbar saja tidak ada di Alkitab. Tapi kita tetap melihat itu sebagai ada kepentingan tertentu. Silakan saja. Pasti itu juga karya Roh Kudus gitu kan? Iya, tapi tidak perlulah untuk mencari pembenaran dari Alkitab kalau memang tidak sesuai konteksnya. Jadi fenomena tahun 2024 diterima saja, udah nggak usah disama-samain dengan Kisah Rasul pasal 2, apalagi disama-samain sama Yoel pasal 2. Tapi ingat esensinya. Ingat Yoel nggak mikirin kamu. Tapi ingat esensinya bahwa Kristus dan kasihnya merekonsiliasi. Baik. Betul. Jadi Kristus dengan kasihnya itu bukan obral spiritual tapi obral kasih itu. Agar kasih itu bisa merekonsiliasi dari bapak-bapak pada anak-anak, anak-anak pada bapak-bapaknya, orang-orang yang tadi udah gak ngobrol di gereja sekarang bisa menjadi saling merengkuh lagi, bahwa kita menjadi satu semuanya. Dan ingat bahwa kasih pasti menyembuhkan. Itu saja dari Reformasi Liturgi dari YouTalk kita hari ini. Jangan lupa follow kami di Instagram kami Reformasi Liturgi, YouTube kami juga di YouTalk. Dan Noise dan juga Spotify gitu ya, dan saksikan boleh dilihat di sini, pasti ada somewhere di sini. Dan itu saja dari saya, Timothy Athanasios, Vicky Kantohe dan Chandra Julianto, pamit diri semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye. YouTalks, percakapan sumbang.